Halo Besti, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Bersama saya di channel Delok Film. Oke Besti, kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Aikitos yang dirilis tahun 2014. Film ini mengisahkan seorang istri yang punya suami yang rudalnya loyo, dan ia pun mencari kepuasan lain dengan bermantap-mantap dengan pria yang lebih muda. Oke Besti, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Ellie dan suaminya bernama Matt. Ia berprofesi sebagai pembimbing konseling, sedangkan suaminya pengangguran, dan mereka terlihat sebagai keluarga yang cukup bahagia. Mereka sudah memiliki satu orang anak perempuan yang bernama Sisi. Namun Ellie merasa kurang bahagia karena rudal suaminya yang loyo yang membuat Ellie gak pernah puas. Namun Ellie masih sabar dan juga selalu berusaha agar membuat suaminya kuat lagi. Namun usaha Ellie masih belum membuahkan hasil. Di keesokan harinya, ketika Ellie sedang konseling, tiba-tiba kliennya yang bernama Alex memberitahu kalau di sela-sela giginya ada cabai bekas makan yang membuat Ellie pun jadi sedikit malu. Namun Alex malah menggoda Ellie dan dia pun menjadi salah tingkah. Singkat cerita, Ellie pun pulang ke rumahnya dan dia pun memiliki ide agar rudal suaminya bisa bangkit lagi dengan cara mengajaknya liburan agar terasa seperti pacaran lagi. Akhirnya mereka pun sampai di tempat liburan. Namun Ellie yang melihat suaminya begitu loyo pun membayangin pemuda brewok yang di depannya sedang gulat dengan dirinya. Hingga saat mereka makan malam pun Ellie mencoba bangunin rudal suaminya. Namun suaminya justru malah takut ketahuan sama orang-orang yang akhirnya mereka pun pulang kembali tanpa hasil sedikit pun. Dan di keesokan harinya, Ellie pun melanjutkan aktivitasnya sebagai konseling. Dan Ellie tidak sadar kalau belahannya sedikit menonjol yang membuat Alex pun jadi pengen. Lalu setelah beres konseling, Alex pun mengajak Ellie untuk jalan-jalan di akhir pekan. Namun Ellie malah ketawa dan belum mengiyakan ajakannya. Dan di keesokan harinya, mereka pun naik lift bareng. Dan tak lama tiba-tiba liftnya mati lampu sekaligus macet. Dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Alex untuk mendekati Ellie. Kemudian Ellie pun memberikan makanannya kepada Alex. Ia pun senang mencicipi makanan yang diberikan Ellie. Dan setelah selesai makan, Alex pun memberanikan diri mendekat ke Ellie. Akhirnya Ellie pun mau diajak ke sebuah klub malam sama Alex, dan di sana mereka pun minum amer. Hingga mereka pun mulai muncul hasrat, dan mereka pun langsung buru-buru ke tempat Alex, dan terjadilah hal-hal yang mereka inginkan. Ellie pun merasa senang dan puas, hingga Ellie pun pulang menjelang pagi yang membuat dirinya buru-buru pulang ke rumahnya. Lalu sesampainya di rumah, ternyata suaminya belum tidur karena ia nungguin Ellie pulang, dan untungnya suaminya nggak curiga sama sekali kepada Ellie. Dan sejak saat itu Ellie pun mulai sering berdandan dan juga merawat tubuhnya biar Alex jadi tambah senang dan juga nggak berpaling ke wanita lain. Lalu beberapa hari kemudian tiba-tiba suaminya pengen mijitin Ellie, dan kesempatan itu pun tidak disia-siakan sama Ellie agar suaminya bisa bangkit kembali. Namun ternyata suaminya cuma sebentar dan membuat Ellie jadi bete banget karena dia belum puas. Dan karena suaminya udah mulai bisa berdiri lagi meskipun cuma bentar, membuat Ellie pun berani menolak telepon dari Alex. Lalu Ellie pun langsung menggoda suaminya lagi, siapa tahu yang kedua bisa lebih lama. Namun suaminya ternyata sama saja, yang membuat Ellie pun kembali bertemu dengan Alex supaya bisa enak-enak lagi. Hingga saat beres konseling, Alex pun minta lagi kepada Ellie. Namun situasinya bisa berbahaya karena sedang di kantor.
Udah mulai ku saatana silmät tulehdus, kun Jarno onnistui ampumaan väliin. Anteeksi. Mä oon käynyt semmosessa Keesokan harinya, Eli pun curhat ke rekan kerjanya soal mantap-mantap dengan suaminya yang selalu membuat dia gak puas. Sehingga Eli pun terpaksa cari pria lain, dan gara-gara itu Eli merasa bersalah kepada suaminya. Dan temannya menyarankan agar Eli berhenti berhubungan dengan Alex. Singkat cerita, ketika Eli lagi nyiram tanaman, tiba-tiba suaminya bilang kalau ia sekarang jadi lebih cantik. Suaminya juga minta maaf kalau dia nggak bisa bikin Eli enak, karena sebenarnya ia juga pengen bikin Eli menikmati setiap bermantap-mantap. Setelah mendengar hal tersebut membuat Eli pun merasa senang. Namun tak lama Alex pun nelpon Eli untuk segera datang ke tempatnya. Namun Eli tidak seperti biasanya yang selalu semangat kalau diajak ke tempat Alex, karena Eli pengen berhenti berhubungan dengan Alex. Kemudian Eli pun pulang ke rumahnya, dan dia pun kaget karena suaminya udah nyiapin makan malam untuk mereka berdua. Dan suaminya membahas kelakuannya Eli yang akhir-akhir ini selalu pulang malam. Omongan suaminya pun dibantah sama Eli sambil agak kesel karena suaminya juga terlalu sering main laptop daripada mainin dirinya. Eli juga bilang kalau dia wajar cari kesenangan di luar rumah. Dan setelah itu mereka pun bertengkar, dan Eli pun merenung di taman hingga dia pun berniat menemui Alex lagi. Singkat cerita, Eli pun menemui kembali Alex di sebuah bar, dan Alex pun mikir pasti Eli lagi pengen. Tapi ternyata Eli minta bertemu dengan Alex hanya untuk mengucapkan perpisahan, yang membuat Alex pun sedih karena ia kehilangan penyalur hasratnya. Dan setelah melepaskan Alex, Eli pun pergi ke sebuah klub malam agar dia bisa menghilangkan stresnya. Dan di sana dia bertemu dengan pemuda yang baru aja dapat duit dari jual besi tua. Namun Eli yang udah janji kepada dirinya sendiri untuk tidak enak-enak dengan pria lain, dan dia pun langsung pergi meninggalkan tempat itu dan segera pulang ke rumah. Lalu di keesokan harinya, Eli dan suaminya pun mendapatkan kabar kalau anaknya menjadi lulusan terbaik di sekolahnya, dan mereka berdua pun langsung menjemput anaknya di stasiun Gambir. Dan akhirnya keluarga Cemara pun bahagia kembali setelah sempat hampir hancur karena sebuah perselingkuhan. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur dimanapun kalian semua berada. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya.